Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai nutrisi dan metabolisme mineral. Oke, sebagai pendahuluan, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu mineral menurut pandangan nutrisi. Jadi, mineral itu adalah suatu senyawa inorganik atau anorganik yang dibutuhkan dalam bentuk ion atau elemen bebas untuk proses kehidupan. Nah, sumbernya ini dari makanan. Oke, saya kasih contoh salah satu ya. Misalkan kalau kalian minum minuman yang isotonik, di situ bisa kalian lihat di situ ada magnesium 2+, kemudian kalsium, kemudian ada kalium, natrium, dan lain sebagainya. Itu semuanya adalah kandungan mineral yang terdapat dalam air tersebut. Kemudian fungsi mineral di sini yang pertama adalah sebagai katalisator ya, terutama untuk berbagai reaksi biokimia di dalam tubuh. Contohnya adalah zinc, dia fungsinya adalah untuk mempercepat reaksi yang di dalam tubuh ya, selain juga untuk meningkatkan efisiensi enzim. Contohnya adalah troponin magnesium. Kemudian yang ketiga adalah sebagai protein carrier atau protein pembawa. Contohnya adalah CO transkobalamin ya, atau kobalt transkobalamin. Kemudian Fe transferin, kemudian ada Cu albumin, kemudian Mn globulin. Ini merupakan protein carrier. Kemudian ada juga yang fungsinya sebagai transmisi sinyal. Itu fungsinya adalah istilah membantu dalam pesan pada penyampaian pesan ya pada sel saraf, kemudian untuk membantu dalam produksi hormon, kemudian membantu dalam pencernaan dan penggunaan makanan, serta membantu dalam menyusun organ vital ya, contohnya pada tulang, darah, dan gigi. Mineral di sini terbagi jadi dua, ada makromineral dan ada mikromineral. Jika makromineral itu contohnya adalah fosfor, magnesium, belerang, natrium, kalium, klorida, dan kalsium. Sedangkan kalau mikromineral yaitu besi, seng, tembaga, mangan, molibdenum, fluorin, selenium, silikon, kromium, iodium, vanadium, timah, nikel, kobalt, timah hitam, arsen, dan kadmium. Apa itu makromineral dan apa itu mikromineral? Jadi makromineral itu merupakan mineral yang dibutuhkan di dalam tubuh dengan takaran atau kadar lebih dari 100 mg per hari. Jadi makromineral seperti fosfor, magnesium itu tubuh membutuhkan konsumsi atau tambahan sekitar 100 mg per hari. Tapi kalau mikromolekul itu contohnya adalah besi, seng, tembaga, mangan, dan lain sebagainya. Itu di dalam tubuh jika jumlahnya itu atau kadarnya itu kurang dari 100 mg per hari ya. Di sini jadi kalian tahu ya perbedaan antara makro sama mikromineral. Oke, kita mulai dari mikromineral terlebih dahulu. Contohnya adalah zat besi. Ternyata zat besi ini terdapat pada hem. Hem ini terletak di eritrosit atau sel darah merah, yaitu hemoglobin dan sitokrom. Nah, di sini fungsinya adalah bergabung dengan protein dan Cu ya. Hemoglobin, kemudian dia penyusun hemoglobin, yang mana hemoglobin ini fungsinya adalah untuk transportasi oksigen. Tujuannya adalah agar respirasi sel atau untuk aktivitas pernafasan sel ya di dalam tubuh ya. Kemudian yang kedua, berperan dalam sistem sitokrom dan enzim katalase peroksidase. Kemudian yang ketiga, dia untuk pembentukan mioglobulin, terutama mioglobulin itu apa? Jadi jika di dalam darah itu ada hemoglobin, dia fungsinya adalah untuk transport oksigen
Sedangkan kalau mioglobulin dia fungsinya transportasi oksigen di dalam otot. Dan yang keempat adalah keseimbangan besi Zn, zinc, Co yang mana dia penting untuk menjaga dan mencegah dari tiroidisme. Kemudian besi di sini disimpan jika di dalam tubuh ini besi ini berlebihan, maka zat besi ini tersimpan dalam bentuk protein ya, yang kita kenal dengan ferritin. Tapi ini jumlah dalam kadar yang besar. Nah, bentuk bebas atau kadar kecilnya itu ada ion ferri atau Fe3+, dia bersifat tidak larut air dan terikat pada senyawa organik. Sedangkan yang kedua adalah ion ferro atau Fe2+, yang mana dia sifatnya itu toksik karena apa? Karena dapat bereaksi dengan H2O2. Dan H2O2 ini termasuk ke dalam radikal hidroksil. Oke, jika kalian lihat di sini ya, ini oksigen yang oksigen di sini dia berikatan pada hemoglobin ya di sini. Kemudian ini adalah hemoglobin, kemudian yang biru-biru ini adalah oksigen. Ketika dia terikat dengan hemoglobin, maka warnanya tampak biru-biru seperti ini. Kemudian dia ikut aliran pembuluh darah, kemudian dialirkan ke sel-sel yang membutuhkan, maka nanti oksigennya ini akan dilepas ke sel-sel dan dia akan kembali seperti semula eritrositnya atau sel darah merahnya. Jadi istilahnya di sini eritrosit atau sel darah merah itu adalah sebagai alat transportasi saja ya, yang mana yang mengikat oksigen itu adalah hemoglobin ya. Nah, di sini adalah zat besi dan hem absorption ya. Di sini contohnya adalah ada makanan yang dia mengandung zat besi, terutama suplemen-suplemen ya yang mengandung zat besi, dia dalam bentuk Fe3+. Fe3+ atau ferri di sini dengan bantuan vitamin C, kemudian dia dirubah menjadi ferro. Tetapi ferro di sini dia karena sifatnya dia toksik ya, maka dia perlu dibawa oleh transferin. Nah, ketika dia masuk ke dalam usus, itu ada good transferin atau transferin yang ada di usus, yang mana dia membawa ferro tersebut. Kemudian dari ferro itu kemudian dia masuk ke dalam di sini ya. Kemudian dia mengalami pada permukaan pada permukaan usus di sini terjadi proses penyerapan ya, penyerapan di sini. Ferro di sini dia dirubah menjadi ferri. Ferri di sini kemudian dia jika berlebihan maka dia akan menjadi ferritin. Tetapi kalau semisalkan ferri di sini dia dibutuhkan oleh tubuh, maka dia menjadi ferro terlebih dahulu, kemudian dia mengalami oksidasi di sini masuk ke aliran darah, dia dibawa oleh plasma transferin dan dia dalam bentuk ferri. Karena apa? Ferri di sini ketika ikut aliran darah dia dalam bentuk ferri. Ya, jadi kalian tahu ya perbedaannya antara ferro sama ferri. Jika ferro di sini dia berikatan dengan transferin ya, transferin, kemudian masuk ke dalam penyerapan istilahnya alat transportasi di sini yang kemudian dia ikut dengan aliran darah. Nah, di sini zat besi dia yang lolos, dia bisa di iron loss di sini bisa melalui feses, kemudian bile di sini, kemudian bisa sweat di sini adalah keringat, kemudian ada urin yang kurang lebih sekitar 0,5 sampai 1 mg per hari.
Tapi kalau misalkan pada orang menstruasi ya, di sini bleeding, bisa menstruasi atau berdarah, itu ternyata bisa kita kehilangan zat besi sekitar 0,5 sampai 1 mg per hari juga. Ingat, berarti alat yang dibawa, istilahnya protein yang berperan dalam membawa Fe itu adalah transferin. Kemudian iron intake dan metabolisme, yaitu penyerapan zat besi dan metabolismenya itu bagaimana. Di sini pada dasarnya mirip sama yang penjelasan ada di sini ya, Dek ya. Tapi di sini lebih ditekankan lagi pada normal Fe intake, yaitu pengambilan zat besi pada wanita itu lebih tinggi daripada laki-laki. Kalau wanita itu sekitar 10 sampai 20 mg per hari. Sedangkan kalau pada laki-laki sekitar 5 sampai 10 mg per hari, ya. Fe absorption di sini kurang lebih sekitar 3 sampai 15% dari pencernaan, ya. Jika non absorb Fe ini di dalam feses, istilahnya nanti masuk ke sistem pembuangan, normalnya itu misalkan jika dia ada Fe yang tidak terabsorpsi di dalam tubuh atau terserap di dalam tubuh, itu misalkan jika dia istilahnya itu berlebihan ya, Fe-nya itu berlebihan di dalam tubuh, itu jika terjadi penyerapan sekitar 85-97% dari pengambilan, kemudian zat sisanya akhirnya dibuang lewat feses, seperti itu. Jadi memang intake-nya itu kurang lebih hanya 3-15%. Tapi jika dia melebihi sekitar lebih dari ini ya, maka dia akan dibuang di dalam feses. Kemudian ini adalah proses Fe absorption-nya di sini ya. Di sini ada ini pada lumennya, dia berupa vero terlebih dahulu, kemudian dia dibawa oleh transferin ya, dari transferin di sini. Kemudian jika berlebihan Fe-nya di dalam tubuh, maka dia dirubah menjadi ferritin. Tetapi kalau semisalkan dia Fe-nya itu dibutuhkan di dalam tubuh, maka dia menjadi Fe3 tapi dibawa oleh transferin, kemudian dialirkan ke seluruh tubuh. Nah, di sini adalah distribusi zat besi di dalam tubuh ya. Ini bisa digunakan pada otot, kemudian di hati. Di otot itu ternyata terdapat dalam mioglobin sekitar 300 mg, kemudian ada di hati, kemudian di eritrosit, kemudian ada di tulang di sini ya. Penyerapannya ada lokasinya di mana? Ada di duodenum di sini. Kemudian baru dialirkan ke seluruh tubuh. Kemudian regulasi dari Fe itu sendiri ya, di sini awalnya itu adalah eritrosit. Eritrosit di sini jika dia mengalami destruksi ya oleh makrofag, itu sebenarnya membutuhkan sekitar 20 mg per hari. Dan kemudian ada tambahan kandungan Fe yang masuk sekitar 1-2 mg per hari, kemudian akan membentuk plasma iron, kemudian dia dialirkan ke hati, dari hati kemudian kembali lagi membentuk plasma iron, kemudian iron out-nya pada dasarnya adalah 1-2 mg per hari. Jika kalian lihat di sini yang masuk itu adalah 1-2 mg per hari, dan di sini juga iron out-nya itu biasanya 1-2 mg per hari. Lah, kemudian ya selanjutnya plasma iron pool di sini ini juga dengan tambahan 20 mg per hari itu dibawa oleh transferin menuju
di bone marrow, dan di bone marrow ini kalau semisalkan jumlah eritrosit berkurang, maka nanti akan memicu pembentukan eritrosit lagi, terutama pada bagian tulang, yaitu sumsum. Bone marrow itu adalah sumsum tulang ya, jadi di sumsum tulang itulah yang nantinya akan memicu terjadi pembentukan eritrosit. Sedangkan eritrosit ini sebenarnya bisa didestruksi ya, istilahnya dihancurkan kembali, tapi juga bisa digunakan sebagai bahan kembali untuk pembentukan eritrosit seperti itu. Nah, ini adalah proses eritropoiesis ya. Di sini awalnya ini sebenarnya penjelasan mengenai pluripotent stem cell, terutama sel punca ya. Di sini dari 1 menjadi 2, kemudian di sini berkembang, semakin berkembang ya di sini, kemudian sehingga menghasilkan dengan pada proses pembentukan eritroblast. Di sini ternyata ada tambahan iron di sini atau besi, zat besi, kemudian baru terjadi retikulosit, baru kemudian red blood cell yang terbentuk di sini. Nah, ini sekitar iron dependence ini kurang lebih sekitar 3-4 hari. Kemudian kekurangan dari zat besi di sini itu ternyata bisa menyebabkan anemia. Lah, anemia di sini jenisnya ada sickle cell anemia dan anemia itu sendiri. Kalau sickle cell anemia ini biasanya karena faktor keturunan ya. Jadi kalau misalkan kalian lihat gambar di sini, ini bisa kalian lihat perbedaannya. Kalau semisalkan jumlah sel darah merah eritrositnya di sini ini adalah pada orang normal, tapi kalau orang anemia seperti ini. Nah, kalau semisalkan sickle cell anemia, pada dasarnya bentuk dari eritrosit kan seperti ini ya, dia bisa masuk ke bagian-bagian pembuluh-pembuluh yang sangat kecil sekalipun. Tetapi kalau sickle cell anemia di sini bentuknya seperti bulan sabit, dan ini rawan terjadi penyumbatan pada pembuluh darah yang dia lewati. Nah, fungsi dari eritrosit di sini dia adalah karena ada bagian di situ ada kandungan hemoglobin, dia sebagai untuk pengikatan udara di sini. Kalau dia yang segar, dia membawa oksigen ya, dia membawa oksigen di sini. Tetapi kalau semisalkan zat sisanya, jadi istilahnya itu di sini adalah alat transportasi antara oksigen dan karbon dioksida. Oksigen itu adalah untuk bahan dasar untuk pembentukan energinya yang dibutuhkan untuk metabolisme, sedangkan kalau yang karbon dioksida itu adalah zat sisanya. Lah, ini adalah ciri-ciri dari orang yang terkena anemia ya. Ini bisa kalian lihat dia dari konjuktivanya, anemia itu pucat, tapi kalau semisalkan normal itu dia masih ada kandungan darah, kemudian maksudnya itu merah ya, karena ada aliran darah di situ. Kemudian di sini dari ini ya, sentralnya ini ya, bisa kemudian dari matanya, dari kulitnya, sistem pernafasannya, ototnya, kemudian pencernaan ya, spleennya, jantung, hatinya ya, di sini ini adalah jantungnya ya. Kalau bahasa Inggrisnya hati itu liver ya, tapi kalau heart di sini adalah jantung. Kemudian blood vesselnya, kalau biasanya sih tekanan darahnya itu, kalau anemia diketahui jika tekanan darahnya itu rendah. Kemudian kalau dari kulitnya itu, kalau matanya itu kan tampak kekuningan, kalau kulitnya itu bisa dia kuning, kemudian dia kedinginan, gampang dingin ya. Kemudian dan bisa kalian lihat di sini untuk ciri-ciri dari anemia. Kemudian tembaga di sini berperan dalam absorpsi Fe
dan terdapat pada enzim oksidase. Nah, kandungan CO yang tinggi ini biasanya terletak pada hati, otot, sistem saraf pusat, kemudian jantung dan ginjal. Nah, di sini albumin dia akan mengikat sekitar 5% CO di dalam darah, sedangkan sisanya itu akan diikat oleh seruloplasmin atau kita kenal juga dengan alfa 2 globulin. Nah, di sini CO di sini bisa kalian dapatkan dari mana? Dari makanan yang kemudian masuk ke dalam sistem digestivus di dalam tubuh kita, kemudian dia akan membentuk suatu senyawa kompleks yang mudah larut dengan CO, kemudian terjadi penyerapan pada mukosa intestin, kemudian CO2+ ini dia akan dibebaskan, baru kemudian dia diikat dengan metalothionin. Di sini kadar dalam tubuh kandungan CO itu kurang lebih sekitar 100 sampai 100 mg CO ya. Kemudian ada iodium. Iodium di sini termasuk ke dalam unsur pada hormon tiroksin ya, T3 dan T4 ya, hormon tiroksin dan hormon triiodotiroksin ya. Dia di sini iodium di sini disimpan di kelenjar tiroid dalam bentuk yang mana tiroglobulin ya, karena dia berikatan dengan globulin. Yang sekresi awal dia akan dipengaruhi oleh TSH atau kita kenal juga dengan tirotropik atau thyroid stimulating hormone. Kemudian ekskresi iodium ini sebenarnya bisa dikeluarkan melalui apa? Urin, air liur, tapi kalau di air liur ini sedikit ya, dan juga air susu. Itulah kenapa kandungan iodium atau iodium itu sangat penting di dalam tubuh kita ya. Kemudian defisiensi iodium ternyata bisa menyebabkan hipertrofi kelenjar tiroid atau nantinya kita kenal dengan juga penyakit gondok, dan ada juga myxedema dan kretinisme. Oke, contoh dari defisiensi iodium bisa kalian lihat seperti ini ya. Pada dasarnya sistem hormon tiroid ini sudah saya jelaskan di penjelasan materi hormon. Kemudian fluorida atau kita kenal juga dengan fluoride. Fluoride ini meningkatkan pengerasan tulang dan gigi ya. Pada dasarnya fluoride ini dia bagus untuk remineralisasi dan untuk mencegah dari demineralisasi. Namun pada beberapa negara ya, fluoride ini tidak boleh untuk dikonsumsi. Bahkan ada satu negara yang dia tanpa menggunakan sama sekali fluoride. Karena apa? Karena fluoride itu dia memiliki biological effect ya, yang mana ternyata bisa menyebabkan kanker, kemudian impaired bone strength ya, jadi tulang itu gampang rapuh, kemudian IQ-nya menyebabkan IQ rendah, kemudian kinerja jantung dia itu istilahnya mempengaruhi disfungsi jantung, tiroid ya, kemudian mempengaruhi pada gusi, kemudian ternyata jantung, kemudian pertumbuhan sel, bahkan bisa meningkatkan infertility sama meningkatkan fluorosis. Nah, di sini ternyata fluoride ini banyak terdapat pada kandungan pasta gigi ya, dan ada beberapa pada air, kemudian pada makanan atau minuman ya, kemudian dan ada juga pada mouthwash ya. Memang kalau semisalkan kita lihat beberapa pasta gigi atau mouthwash yang ada di pasaran ya, itu memang dia banyak mengandung fluoride. Tapi pada dasarnya beberapa negara seperti Jepang ya, dan hampir 97% Eropa Barat itu tidak menggunakan fluoride karena dampaknya juga cukup berbahaya. Di sini
fluoride, sumber fluoride itu banyak, ada yang alami dan ada juga yang buatan di sini. Kalau misalkan alami itu biasanya terdapat pada ikan, daging, telur, air, dan bahkan daun teh. Tetapi ada juga yang dia memang sengaja ditambahkan karena memang fungsi dari fluoride itu juga untuk remineralisasi, terutama diperuntukkan untuk gigi, banyak ditemukan pada mouthwash, kemudian pasta gigi, pada gel atau suplemen, dan ada untuk treatment pada gigi ya. Dan memang fluoride ini dia bagus untuk menjaga kesehatan gigi. Tetapi ada unsur lain yang mana juga ternyata menimbulkan dampak negatif juga bagi kehidupan kita. Kemudian ada fosfat ya, di sini terdapat dalam dua bentuk. Ada senyawa fosfat organik, dia terdapat pada tumbuhan dan hewan. Kemudian yang kedua adalah senyawa fosfat anorganik, dia yang terdapat pada air dan tanah yang terlarut di air tanah dan air laut yang terkikis dan mengendap di sedimen. Nah, di sini anion buffer pada cairan intraseluler dan ekstraseluler pada dasarnya fosfat. Dan di sini fungsinya adalah untuk meningkatkan kegiatan neuromuskuler, kemudian penghasil energi dalam metabolisme karbohidrat dan lemak, serta pengaturan asam basa. Jadi di sini bisa kalian lihat ini adalah fosfat, di sini adalah fosfat dalam bentuk bubuk, dan di sini adalah ketika dia dibentuk dalam bentuk istilahnya seperti bentuknya ini seperti silinder ya. Kemudian ada zinc ini berperan untuk pertumbuhan ya, terutama untuk mengaktifkan hormon pertumbuhan dan perkembangan serta kemampuan organ reproduksi. Nah, di sini berdasarkan National Academy of Science tahun 2001 ternyata semakin bertambahnya usia itu ternyata dibutuhkan zinc yang cukup tinggi, terutama pada masa-masa pertumbuhan. Jika dilihat di sini ada usia 0 sampai 6 bulan, 1 sampai 3, 4 sampai 8 dan lebih dari 19 tahun itu ternyata membutuhkan zinc sekitar 40 mg. Jika pada ibu hamil dan menyusui yaitu kurang lebih sekitar 34 mg per hari. Kemudian fungsi zinc di sini adalah untuk pembentukan hormon TRH. Ya, di sini dia memberi sinyal tiroid yang mana nanti untuk sekresi hormon tiroid, kemudian nantinya menyebabkan T3 bentuk aktif yang kemudian digunakan oleh otot. Kemudian di sini zinc itu fungsinya juga untuk pembentukan tulang. Zinc di sini digunakan oleh enzim untuk memproduksi kolagen dan alkali fosfatase atau kita kenal dengan ALP, yaitu zat yang sangat penting untuk pembentukan tulang. Dan hal ini biasanya memang digunakan untuk memproduksi kalsitonin ya. Kalsitonin itu apa? Hormon yang berfungsi untuk menghambat kerusakan tulang. Kemudian zinc itu juga fungsinya adalah untuk menjaga kekebalan kekebalan tubuh. Menjaga kekebalan tubuh. Yang mana zinc di sini dia mendukung dari produksi sel darah putih atau leukosit, dan dia mengaktifkan sel B dan sel T yang dia memang berperan penting dalam peningkatan imunitas di dalam tubuh kita dalam melawan virus, bakteri ataupun antigen yang lain. Ya. Antigen itu apa? Antigen itu adalah zat asing, bisa berupa virus, bakteri, bahkan juga debu. Kemudian zinc ini juga berperan dalam replikasi sel, pembentukan protein, dan juga pada replikasi DNA. Kemudian 30% zinc yang ditemukan dalam sel itu memang banyak terdapat pada nukleus ya di sini, karena fungsinya adalah untuk replikasi sel, sintesis protein, dan replikasi DNA. Kemudian
mempertahankan kelangsungan proses metabolisme dan menjaga stabilitas membran sel. Secara biokimia, zinc ini dia berperan sebagai katalisator ya terhadap karbon anhidrase, karboksipeptid dan aldolase. Nah, di sini ini adalah sumber zinc ya, baik bisa dari kerang, daging, kemudian kentang, beras, bayam, brokoli. Hampir setiap sumber makanan itu ada ya. Tapi yang paling tinggi itu terdapat pada daging dan kerang. Kemudian kita masuk ke dalam makromineral ya. Di sini ada fosfor. Fosfor di sini adalah bagian dari adenosin trifosfat atau kita kenal juga dengan ATP. ATP itu adalah energi ya. Merupakan senyawa penyusun tulang, gigi, nukleotida dan berbagai zat terfosforilasi. Nah, di sini zat-zat terfosforilasi ini dia tidak mudah untuk melewati dinding sel, sehingga nantinya akan menyebabkan konsentrasi intraseluler dia akan lebih tinggi daripada ekstraseluler. Sehingga fosfat anorganik dia akan mengikat nukleotida dan metabolit-metabolit lainnya sehingga menimbulkan buffer intraseluler ya. Nah, di sini ini buffer intraseluler ini sangat penting ya. Kemudian bagian dari fosfolipid ini yaitu pembentukan bilayer dari dinding sel dalam suatu larutan. Nah, di sini fosfor ini ternyata dikontrol oleh vitamin D absorpsinya. Kemudian ada magnesium. Nah, magnesium ini dia banyak ditemukan di dalam intrasel, di dalam sel daripada di serum darah. Dia terkandung pada tulang dan gigi kurang lebih sekitar 70% dan dia juga bisa berikatan dengan kalsium dan fosfat. Di sini membentuk garam apatit. Jika dia sebagai kofaktor untuk enzim kinase, maka dia akan membentuk magnesium ATP, yang mana dia substrat ini dia lebih efektif bagi enzim-enzim yang membutuhkan ATP. Dan di sini magnesium itu juga ternyata bisa untuk kation bivalen ya, atau kita kenal juga dengan chelator. Kemudian magnesium ATP di sini dia untuk mengatur juga pompa istilahnya transportasi ya, natrium sama kalium, tapi ini mengatur pompa atau gate-nya dari natrium atau kalium untuk mengatur keseimbangan elektrolit. Di sini magnesium di sini bisa dikatakan bahwasanya dia inhibitor atau menghambat kerja dari kalsium, terutama dalam sinapsis sel saraf, yang mana nantinya akan menyebabkan ekskresi neurotransmitter yang nantinya menyebabkan adrenalin atau noradrenalin itu dia akan menurun. Di sini absorpsi di sini lokasinya ada di mana? Dia lokasinya ada di usus ya, di duodenum. Ekskresi atau istilahnya tuh zat pembuangannya itu bisa di ginjal kurang lebih sekitar 35-45% asupan magnesium dari makanan. Ekskresi itu yang dikeluarkan ya, yang bisa dikeluarkan melalui ginjal, atau zat sisanya yang berlebihan di dalam tubuh. Kemudian ada sulfur. Sulfur di sini merupakan komponen dari asam amino esensial metionin. Kemudian dia berperan sebagai koenzim ASH, reduktor glutathione, kemudian dia juga sebagai senyawa penyusun ya. Di sini ada antikoagulan, hormon insulin, vitamin biotin, dan asam folat. Kemudian untuk rasio normal indeks metabolisme protein, jika perbandingannya adalah sekitar sulfur anorganik berbanding dengan protein dalam urin yaitu 5:1. Kemudian ada natrium. Nah, natrium sama kalium itu merupakan yang paling terkenal ya. Natrium di sini dia Na+. Plus ini menunjukkan kation. Makanya natrium ini kita kenal juga dengan kation umum dalam cairan ekstraseluler. Berarti ada di luar sel tapi sedikit di dalam sel. Nah, natrium di sini dia menjaga tekanan osmosis di cairan ekstraseluler
dan dia berperan dalam mengimbangi zat-zat yang membentuk asam. Kemudian juga untuk membantu dalam transmisi saraf, terutama hantaran impulsnya ya. Kemudian kontraksi otot serta absorpsi glukosa dan sebagai alat angkut nutrisi melalui membran, terutama melalui dinding usus. Kemudian di sini natrium diatur oleh intake garam. Selain itu juga ada aldosteron ya, dan ada pengeluaran urin. Normalnya di sini ya sekitar 135 sampai 148 mili ekivalen per liter. Kemudian kalium ini berbanding terbalik dengan natrium ya. Kalium ini menjadi faktor dominan yang menentukan tekanan osmotik di dalam sel atau intraseluler. Nah, di sini dia mengatur fungsi saraf dan kontraksi otot, dan dia biasanya juga menjadi kofaktor dari piruvat kinase ya. Ini tujuannya adalah untuk metabolisme karbohidrat terutama. Kemudian senyawa pembentuk glikogen, sintesa protein, dan dia juga membantu dalam pengaturan keseimbangan asam basa cairan tubuh dan menjaga potensial membran, dan kebutuhannya sekitar 3,5 sampai 5,5 mili ekivalen per liter di dalam tubuh. Lah, ini adalah antara natrium sama kalium. Bayangkan ini adalah outside di luar, di sini adalah inside. Lah, di sini kalau natrium dia normalnya di dalam di luar ya, di luar sel dia lebih tinggi, sedangkan di dalam sel dia rendah. Tapi kalau kalium dia tinggi di dalam sel tetapi rendah di luar sel. Jadi yang diharapkan dari natrium dan kalium adalah terjadi keseimbangan kedua kandungan ini di dalam tubuh ya. Nah, ini menunjukkan apa? Homeostasis, yang mana sudah dijelaskan ya pada pertemuan sebelumnya, yaitu keseimbangan, salah satunya adalah keseimbangan homeostatis tubuh dan keseimbangan asam basa ya. Nah, mekanisme transport aktif di sini pada dasarnya itu transportasi nutrisi dari luar ke dalam sel atau keluarnya zat sisa dari dalam sel menuju luar, itu pada dasarnya difasilitasi oleh 4 hal di sini. Yang pertama dinamakan difusi pasif, jika dia tanpa ada media sama sekali, jadi cuman tinggal lewat saja ya. Jadi ini misalkan membran bilayer ya, membran bilayer, dia tinggal masuk saja di sini, lewat saja, itu namanya difusi pasif. Kemudian ada difusi melalui saluran air, jadi di sini ada gate-nya. Kemudian ada difusi terfasilitasi, yang biasanya di sini ada protein pembawa. Contohnya adalah glukosa. Glukosa ini bisa masuk ke dalam sel karena ada bantuan dari hormon insulin. Ya, di situ itu menunjukkan difusi terfasilitasi. Nah, di sini biasanya ada reseptor insulin. Ketika insulin itu berikatan dengan reseptor insulin, maka gate-nya itu akan terbuka sehingga glukosa itu bisa masuk ke dalam sel. Kemudian ada transport aktif. Transport aktif ini jika melawan gradien ya, gradien konsentrasi dengan masukan energi, sehingga untuk transport aktif di sini membutuhkan energi. Contohnya di sini adalah pertukaran dari natrium sama kalium ya. Di sini contohnya adalah sodium, potasium, natrium, kalium pump ya. Di sini ini adalah di dalam sel intrasel, sedangkan yang di luar adalah ekstrasel. Kemudian ada kalsium. Kalsium ini dia membentuk garam kalsium fosfat dalam tulang dan gigi, dan ada juga pada beberapa jaringan lunak. Fungsinya apa kalsium di sini? Yang pertama adalah untuk koagulasi darah.
Kemudian yang kedua adalah untuk proses kontraksi otot atau ATP dalam miofibril. Kemudian yang ketiga adalah untuk penghantar impuls atau kita kenal juga dengan secondary messenger, yang mana dia fungsinya ternyata untuk mengaktifasi beberapa enzim sebelum dia melakukan suatu reaksi kimia ya atau metabolisme di dalam tubuh. Kemudian yang keempat, pemecahan glikogen dan aktivator siklus Krebs. Di sini ini adalah peran dari second messenger dari kalsium. Ya, di sini ini ada suatu protein, sedang ini adalah kalsiumnya ya. Di sini ada kalsium, kemudian di sini ada kalsium reseptornya, sedangkan bintik-bintiknya ini adalah kalsium. Ketika dia ada ikatan di sini antara di sini terjadi ikatan, maka nanti akan ada protein dan ATP yang berikatan sehingga membentuk protein fosfat, kemudian dan menghasilkan ADP yang protein fosfat di sini akan menimbulkan respon biologis. Nah, transport kalsium di sini ini sebenarnya bisa dilakukan dengan dua cara. Jika dari lambung, kalsium akan diserap oleh usus, yang selanjutnya jika jumlah kalsium ini berlebih di dalam tubuh, maka dia langsung diedarkan ke pembuluh darah melalui proses difusi. Jadi difusi itu ya tinggal masuk-masuk saja. Tetapi jika jumlah kalsiumnya itu kurang ya, di sini nanti biasanya menggunakan transport aktif yang biasanya dibantu juga dengan vitamin D. Itulah kenapa kalsium dan vitamin D itu saling berkaitan. Lah, sumber-sumber kalsium ini memang yang tinggi itu banyak terdapat pada susu ya, tapi selain susu ada juga yang lain ya, bisa kalian lihat di sini. Kemudian kalsium ini juga perannya dalam koagulasi darah. Nah, di sini misalkan ketika terjadi misalkan luka sayat ya seperti itu, akan menyebabkan trombosit pecah, yang kemudian dia akan mengeluarkan trombokinase, yang mana dari trombokinase di sini dia akan mengeluarkan antihemofilia sehingga membentuk protombin. Protombin dengan bantuan vitamin K ya akan menghasilkan trombin ya, kemudian juga dari trombin dengan bantuan juga dengan ion kalsium selanjutnya menghasilkan fibrinogen, dari fibrinogen selanjutnya akan menghasilkan benang-benang fibrin sehingga nanti darah ini dia tidak bercucuran terus-menerus ya, jadi dia akan berhenti. Kemudian pada mekanisme kontraksi di sini salah satu perannya itu kalsium, tapi ada juga magnesium ya. Di sini bisa kalian lihat di sini. Jadi magnesium di sini menempel pada kepala miosin. Ingat, protein yang terdapat pada otot itu ada aktin sama miosin. Nah, di sini ya magnesium dia akan menempel pada miosin sehingga ATP ini dapat menempel yang menyebabkan miosin ini aktif. Sedangkan kalsium ini dia menempel pada troponin yang menyebabkan kepala miosin ini merekat pada aktin. Ya, selanjutnya ketika kalsium dilepas kembali setelah dilewati kepala miosin. Bisa kalian lihat di sini. Ya, ini adalah proses kontraksi dari otot ya. Di sini yang pertama ada miosin head, kepala miosin ya. Di sini ada yang ungu, ini adalah kalsium. Di sini ada miosin, yang di sini miosin, sedangkan yang di sini adalah aktinnya ya. Di sini kalsium menempel pada troponinnya ya. Di sini ada troponin ya, dia menempel pada troponin. Kemudian miosin head ini dia berikatan dengan aktinnya. Jadi di sini ada aktin,
kemudian di yang hijau-hijau di sini adalah troponinnya, dia masuk ke dalam bagian jadi kalsium itu dia menempel pada troponin ini terdapat pada aktin ya. Kemudian ketika terjadi sudah ikatan di sini, kemudian yang ketiga apa, terjadi cross bridge ya, kemudian menyebabkan apa, di sini terjadi cross bridge rotate ya, rotate di sini sehingga menyebabkan power stroke. Setelah power stroke ini kan kemudian dia dilepas sehingga apa, myosin headband ATP ini kemudian akhirnya terlepas dan ini akhirnya bergerak, dan di sini proses pergerakan ini juga akan membutuhkan ATP lah. Ini adalah terjadi proses kontraksi dari otot. Kemudian ada klorida. Klorida di sini dia unsur cairan dalam getah lambung yaitu HCl, dan dia biasanya makanya dikenal kalau semisalkan apa itu, mah saya kumat karena apa, karena asam lambungnya itu meningkat di situ. Nah, di sini klorida di sini mengatur keseimbangan cairan tubuh terutama dalam bentuk chloride shift ya, transport CO2 dalam darah. Jika dalam kandungan normal dia kurang lebih sekitar 95 sampai 105 ekivalen per liter ya. Di sini bisa kalian lihat hampir sebagian besar dari lambung itu adalah terdiri dari getah lambung yang berupa HCl ya. Kemudian gangguan keseimbangan elektrolit di dalam tubuh, di sini kaitannya itu memang ada magnesium, kalsium, kalium sama natrium, dan di sini diharapkan seimbang, tidak terjadi istilahnya itu berat sebelah, karena kalau misalkan berat sebelah itu nanti bisa menyebabkan beberapa jenis penyakit ya. Oke, mungkin sekian dari saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf, dan apabila ada yang salah tolong dikoreksi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.